Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya di channel aplikasi Ucu Najmuddin melalui konten-konten baik itu dakwah, pendidikan ataupun nanti psikologi keluarga, semua yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya akan terus menyapa pemirsa semuanya dimanapun berada untuk lebih kita mendekatkan silaturahmi dan untuk membuat sebuah sharing-sharing yang berkaitan dengan ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang akan menunjang untuk kita tercapainya bahagia dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kata Rasulullah, birru abaakum, tabirrukum abnaukum. Kata Rasulullah, berbuatlah baiklah Anda kepada kedua orang tuamu, maka anakmu akan berbuat baik kepada kalian. Hadis ini simpel, filosofinya sangat luas. Dan ini mengandung makna yang betul-betul luar biasa. Menggerakkan hati anak, itu adalah bagaimana kita bisa menggerakkan hati kita untuk orang tua kita. Kenapa? Karena kunci dari hadis Nabi tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam simpel sekali. Permasalahan yang muncul di anak kita, ada kemungkinan adalah masalah-masalah yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Problem-problem yang kita hadapi, menghadapi anak kita, masalah-masalah yang muncul dari anak keturunan kita, itu ada kemungkinan itu muncul karena kita juga pernah mengalami proses ataupun pernah mengalami kejadian yang sama terhadap orang tua kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak memberikan narasi yang sangat luas, narasi yang sangat panjang. Apabila Anda itu melihat anak Anda tidak berbuat baik kepada Anda, maka pertama yang harus kita introspeksi adalah apa? Ada kemungkinan itu kesalahan kita dulu kepada orang tua kita. Kenapa? Karena kuncinya itu. Saya seringkali mewanti-wanti, carilah laki-laki yang dia penyayang terhadap orang tuanya. Carilah perempuan yang penyayang pada orang tua dan anak. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah garansi dalam rumah tangga kita. Kenapa saya katakan garansi dalam rumah tangga kita? Terkadang, karena dalam sebuah rumah tangga, itu bukan dipengaruhi oleh masalah kita, tetapi dipengaruhi oleh masalah yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Maka, seorang anak, laki-laki, yang dia cenderung lebih penyayang terhadap ayah bundanya, dia lebih memperhatikan, maka dia akan lebih, dan dia ketika punya keluarga akan sama memperhatikan. Dan ini akan secara otomatis, itu akan terjadi siklus yang disebut dengan apa? Sunatullah, hukum alam. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita kerjakan, apa yang pernah kita perlakukan kepada kedua orang tua kita, maka abna'akum, maka anak-anak kita pun akan sama memperlakukan kita kepada kita. Ini yang harus menjadi catatan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah introspeksi yang sangat hebat. Hadis simpel tetapi filosofinya mendalam, yaitu apa? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Maka ketika kita sering membohongi orang tua kita, maka anak kita akan membohongi kita. Ketika kita seringkali membentak orang tua kita, menghardik orang tua kita, maka kita pun akan dihardik dan dibentak oleh anak kita. Ketika kita pun pelit kepada orang tua kita, maka kita pun akan mendapatkan anak-anak kita pelit kepada kita. Kenapa? Karena satu hal yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita itu akan berefek terhadap anak-anak kita pun akan sama memperlakukan kita. Saya pernah ada cerita, ya, ada seorang ibu atau dia punya seorang ibu, ini seorang anak ini punya, kebetulan ibunya di rumahnya. Nah, ibunya semakin tua dan mungkin dalam kondisi tertentu si ibu ini makan, minum dengan apa? Dengan wadah dari kaca. Tetapi ternyata mungkin karena sudah tua dan kondisi syaraf-syarafnya tidak seimbang dan setiap dia ngambil gelas, dia ngambil piring, jatuh kemudian pecah. Lalu lama-lama anaknya kesel, lalu bilang, katanya, "Mak, kalau begini udah aja lah. Kenapa? Karena kalau terus begini nanti piring saya, katanya, gelas-gelas saya nanti habis. Kalau begitu saya akan ganti." Akhirnya ibunya tidak bisa ngomong. Orang tuanya tidak bisa ngomong. Akhirnya tempat minum dan tempat makan si ibu itu diganti oleh anaknya dengan yang dari kaleng. Supaya katanya tidak pecah. Sebetulnya hati ibunya sakit. Kenapa? Karena pada prinsipnya mungkin dia tidak tahu bahwa dulu juga dia mungkin pernah memecahkan, pernah mengambil sesuatu juga pecah. Tapi tidak pernah disadari oleh anaknya.
Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya makan, minum dengan gelas itu, dengan piring yang dari seng itu. Lalu dia mungkin sambil mencucurkan air mata. Dia tidak berdoa apa-apa. Tidak berdoa apa-apa. Akhirnya si ibunya meninggal, membawa kesedihan dan kepiluan karena diperlakukan begitu oleh anaknya. Apa yang terjadi? Si anak yang ini kemudian besar, dia semakin tua, dan dia punya anak yang sama. Dia punya anak lagi. Lalu kemudian, apa yang dilakukan oleh ibunya dulu di dalam rumahnya, dia pun kemudian melakukan yang sama. Dia ambil gelas, dia ambil piring, jatuh. Dia ambil gelas, dia ambil piring, jatuh. Akhirnya apa? Anaknya lalu bilang, "Ma, udah ganti aja," katanya, "gelas dan piring ini dengan yang seng." Kenapa? Karena kalau begini terus kita habis, katanya. Akhirnya diganti, dan dia shock ketika piring dan gelas yang diberikan oleh anaknya itu adalah piring dan gelas yang pernah dia berikan kepada kedua orang tuanya. Jadi ini adalah satu hukum yang betul-betul hadis Nabi itu tidak salah. Hadis Nabi itu benar. Hadis Nabi itu wahyu. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berikanlah kebaikan kepada kedua orang tuamu, maka nanti orang atau anak-anakmu akan akan birrul kepada kita semuanya. Jadi poin yang paling kuat yang harus kita lakukan adalah selama ini kita harus berbuat baik. Selama yang kita lakukan kepada orang tua kita, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan kita dari anak-anak kita. Karena ini jaminannya. Semakin Anda nggak bagus dengan orang tua, semakin Anda jelek dengan orang tua, maka anak-anak Anda pun akan tidak bagus dan akan jelek terhadap Anda. Kenapa? Karena ini adalah hukum sunatullah. Ini adalah hukum alam, ini adalah hukum yang sudah digariskan. Jadi, untuk membuat anak kita birrul walidaini, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka tugas kita sebagai orang tua, kita pun harus memperlakukan orang tua kita yang sama. Bagaimana Ustadz? Kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal dunia dan kita punya kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada dua orang tua kita dan kita tidak mau anak-anak kita juga memperlakukan sama kepada kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan ketika ada seorang sahabat yang datang, "Ya Rasulullah, orang tua kami sudah atau tidak ada, orang tua kami sudah wafat. Kami ingin memberikan kebaikan. Kami ingin birrul walidaini. Bagaimana caranya?" Kata Rasulullah kemudian menyampaikan, "Lanjutkan kebaikan orang tuamu yang biasa dia lakukan. Kemudian jangan putuskan silaturahmi yang biasa orang tuamu lakukan." Ini adalah salah satu bentuk kita birrul walidaini dari sesuatu yang kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Jadi, yang pertama, kalau orang tua kita sering melakukan amal soleh, dia sering baca Quran tiap hari, dia sering tahajud, dia sering sedekah, maka kita lakukan seperti itu. Kita berikan yang termudah bagi ataupun yang dilakukan oleh orang tua kita. Yang kedua adalah apa? Kita lanjutkan silaturahmi yang biasa orang tua kita bersilaturahmi dengan orang-orang lain. Itulah caranya. Jadi kesimpulannya adalah anak akan berbakti kepada kita apabila kita berbakti kepada orang tua kita. Keterputusan umur kita dengan orang tua kita tidak harus membuat kita menjadi terputus untuk melakukan kebaikan. Terus saja doakan dia, berikan ataupun doakan dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan kita lanjutkan amal-amal soleh yang biasa dilakukan oleh orang tua kita. Demikian, ini materi tentang bagaimana anak berbakti kepada kita dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.